Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Nuwasil darsana fi tafsir Jalalain. Wasolna ila ayat mi'ah wa tis'ah. Ikra, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah. Antum bagaimana keadaan ini? Ya wahai haula kalian, kita itu reaksi untuk kaumnya rumah. Dalam kalian membela kaum tenaga Wadawi, dawi itu keluarganya. Wadawi keluarganya. Wa quri'a anhu, dan dibaca pula anhu fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Faman yujadilullah anhu yawmal qiyamah. faman yujadilullaha, maka siapapun yang mereka bisa mereka amma yaqulu alaihi wasallam, apakah yang akan jadi, maka siapa yang menjadi pembela mereka? akan menjadi pembela mereka. Yatawalla amrahum, yang membela mereka. Yatawalla amrahum, mengurusi Yang mengurusi perkara mereka. Wa yadhubbu anhum, dan membela mereka. Itu maksudnya tidak ada satupun yang melakukan hal itu. Nih perhatikan nih. Ini masih ada kelanjutan yang kemarin ya. Di mana ada seorang munafik namanya Tu'mah. Keluarganya keluarga baik-baik. Tu'mah ini mencuri apa? Mencuri baju perang dan mencuri gandum dari seseorang yang ketika takut apa? Takut ketahuan, barangnya dilempar ke rumahnya Yahudi. Dan dia minta tolong sama keluarganya untuk membelanya. Karena dia takut dituduh mencuri. Akhirnya keluarganya bilang sama Rasul bahwa mereka tidak mencuri, Tu'mah tidak mencuri, yang mencuri orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka agar supaya tidak menuduh Tu'mah. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menegur Rasulnya untuk tidak membela Tu'mah dan untuk tidak menuduh Yahudi, karena Yahudi tidak salah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian juga memberikan peringatan kepada keluarganya Tu'mah untuk tidak membela saudara mereka ketika salah. Antum haula, kalian mereka itu loh, ya. Jadaltum anhum, kalian membela mereka di hadapan Rasul. Jadaltum anhum, membela, kalian membela siapa? Tu'mah, membela dia. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah, hari kiamat bisa bela? Siapa yang bisa membela mereka pada hari kiamat? Gak ada. Amman yakunu 'alil wakila, siapa yang bisa menjadi penolongnya? Gak ada. Ini perlu kita perhatikan, luar biasa ya. Teguran keras
bagi yang berbuat zalim dan teguran keras bagi orang yang membela orang yang salah. Mari kita biasakan dalam diri kita. Kalau kita salah, bilang kita salah. Kalau saudara kita salah, bilang salah. Yahudi saja dibela. Ketika Yahudinya tidak salah, dituduh mencuri. Maka jangan khawatir kalau Islam tegak, orang kafir terdolimi. Ini kejadian baru mau mulai langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kalian ketahui, di kota Madinah dulu warga negaranya ada Yahudi, warga negaranya ada musyrikin. Tapi semua dilindungi dan hukumnya hukum Islam, penguasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Islam menegaskan tentang keadilan, membela orang yang salah, membela orang yang terzalimi, dan menyalahkan orang yang salah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menawari untuk bertaubat orang yang melakukan kesalahan. Terus, wa may ya'mal su'an, dan barang siapa yang berbuat kejahatan dan dosa, su'an, keburukan dengannya wairuhu selainnya kalam yita' dan dosa yasu'u membuat buruk atau menyakiti bihi dengannya ghairahu selainnya. Kalau yita'na berarti Karomi apa? Roma yarmi. Aslinya melempar, tapi di sini diartikan apa? Menuduh. Ta'na Yahudi, ta'na bahasa Yahudi, atau mendalimi dirinya, ya'mal dan qasiran alaihi, berbuat dosa qasiran alaihi yang terbatas bahayanya pada dirinya. Summa yastaghfirullah, kemudian beristighfar kepada Allah minhu darinya, ayat yaitu bertobat, dia mendapatkan Allah ghafuran, maha pengampun lahu baginya, rahiman, maha penyayang dengannya. Iya. Ini dasar tobat. Dan sebagian ulama dasar sholat taubat. Tapi prinsipnya Nabi Daud alaihissalam ketika merasa salah sujud ya. Di sini dikatakan wa may ya'mal su'an, siapa yang melakukan perbuatan buruk. Su'an di sini maksudnya bikin susah orang, bikin rugi orang. Yasu'u bihi ghairahu, dia menyakiti atau mengganggu dengan perbuatan orang lain. Au yadlim nafsahu, atau mendolimi dirinya, berbuat dosa yang kaitannya dengan dirinya, makan barang haram. Tsumma yastaghfirillah, kemudian beristighfar kepada Allah. Masya Allah, Allah membuka tobat. Siapa yang berbuat salah, kemudian dia sholat 2 rakaat atau sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, kemudian istighfar kepada Allah, yang paling baik istighfarnya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta yajidillaha ghafurar rahim. Marilah kita banyak istighfar kepada Allah. Marilah kita banyak bertaubat kepada Allah dari segala dosa. Karena apa? Kita itu malas, nggak khusyuk, itu karena noda-noda dosa. Maka kalau kita istighfar, noda-noda itu hilang. Dan kalau noda-noda hilang, insya Allah beribadah jadi ringan kembali. Ya, terus. Orang yang isma, dan siapa yang
Yaksib apa? Mengusahakan. Mengusahakan dosa dan dosa fa'in nama maka Ya, ada lain. fa'in nama yaksibu dan lain dia Mengusahakannya ala nafsi atas dirinya sendiri. Karena Allah lahu alaiha dan akibat atasnya wala yadurru ghairihi dan tidak wala yadurru ghairahu. wala yadurru ghairahu dan tidak merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Wa Allah aliman hakim dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, ini kaidah. Wa may yaksib itsman fa inna yaksibuhu ala nafsi. Siapa yang berbuat dosa, dosanya akan ditanggung sendiri. Akan merugikan dirinya sendiri. Untuk itu jangan iri kalau orang lain berbuat salah. Sering sebagian orang ketika ditegur, kenapa berbuat salah? Ngomongnya apa? Itu juga salah. Lu kok iri? Kalau orang lain berbuat salah jangan iri ya. Karena apa? Semua akan menanggung dosa masing-masing. Wa kana Allahu aliman hakiman. Dan Allah Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Di antara kebijaksanaan, semua yang berbuat dosa, kebinasaan kembali pada dirinya sendiri. Ya, untuk itu sekecil dosa kalian tidak akan mengganggu orang lain. Untuk itu apa? Yang kita pikirkan diri kita sendiri. Jangan sampai apa? Kita itu ya ikut-ikutan orang lain dalam berbuat dosa. Mengajak orang lain untuk tobat, jangan kemudian ikut-ikutan berbuat dosa. Sering terjadi apa? Secara nggak langsung karena lingkungannya buruk. Kalau di sini ada geng ya, geng motor, termasuk juga ada geng-geng apa? Ya kadang-kadang, mudah-mudahan kalau di Nabas nggak ada ya, insya Allah ya, nggak bergeng-gengan ya, haram, haram besar, jangan sampai ada geng-gengan ya, ya, sampai di YouTube kan ya, dimana apa? Sekolah ini dengan sekolah ini, ya. Kemudian sampai bunuh-membunuh, kemungkaran luar biasa. Ya. Semuanya akan rugi dirinya sendiri. Baik, terus. Orang yang sejati dan barang siapa yang mengusahakan kesalahan dan berkira dosa kecil, autisman dosa dan berkira dosa besar, sumaya ini dibayar dan dia tuduhkan kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah minggu jadinya apabila ihtamal maka sungguh dia telah memikul tahammala memikul kalau tahmil perempuan ya, kalau tahammala laki-laki memikul lagi bukan kebohongan biromyihi dengan menuduhnya wa isman mubina dan dosa yang nyata baina yang sibuk dosa yang dia usahakan. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat. Dia yang salah ingin lepas diri, nuduh kepada orang lain. Dosa besar. Wa may yaksib khati'atan au ithman. Ditafsirkan di sini khati'ah dosa kecil. Kalau ithman dosa besar. Siapa yang melakukan kesalahan atau dosa besar, tsumma yarmi bihi bari'ah. Kemudian apa? Menuduhkan yang dia lakukan kepada orang yang enggak salah. Bari itu apa? Kata bari dari kata baro'ah bebas. Bari artinya bebas dari kesalahan. Bari bisa berarti apa? Lugu, orang lugu yang nggak punya kesalahan. Jadi ketika orang berbuat kesalahan, umpamanya dia dusta atau dia mencuri, supaya lepas dia tuduh temannya untuk mencuri, dia mencuri dia, padahal dia tidak. Kata Allah,
faqad ihtamala buhtanan. Dia telah memikul kedustaan yang besar, membikin orang lain nggak bisa ngomong. Buhtan itu dari nggak bisa ngomong. Kalau orang ngerti-ngerti nggak berbuat apa-apa, ngerti-ngerti dituduh mencuri kan bingung gitu. Ada apa saya? Wa itsman mubina, dan dosa yang nyata. Artinya cukup dengannya masuk neraka. Jangan sampai kita itu menyakiti orang yang nggak punya kesalahan. Mereka katakan apa? Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Contohnya apa? Perokok. Perokok itu kan nyakitin orang lain ya nggak salah. Kemarin dulu ada perempuan remaja sebelum meninggal dunia ngomong, biarlah aku, jadilah aku orang yang terakhir kali jadi korban rokok pasif. Lingkungannya perokok, dia akhirnya sakit, paru-paru atau sakit kanker, akhirnya meninggal. Kemarin di FB dimunculkan, kasihan nunggu anak lahir lama gitu, nggak punya anak, ketika syukuran banyak yang datang merokok, ya sudah anaknya kena. Kalau ada orang merokok, itu saya langsung sesak nafas. Saya selalu ngomong, dosaku apa ya? Mau menghirup udara segar aja kok sulit gitu. Kenapa orang ganggu saya dengan rokoknya? Perokok itu kan biasanya nggak mikir kan? Iya kan? Perokok itu nggak punya perasaan. Yang penting dia apa? Seneng, puas, orang lain mau mati, mau sakit terserah kan gitu kan? Nah ini juga sama. Jangan sampai kita ini pelajaran ya, pelajaran. Apa yang disebutkan dalam ayat ini semua pelajaran kepada kita. Jangan sampai kita menyakiti orang, jangan sampai kita menuduh orang, jangan sampai kita ingin lepas selamat tapi dengan menjebak orang lain atau menuduh orang lain. Itu cukup memasukkan dia ke neraka. Selanjutnya, terus. Tolong berapa naik dan lakukan karena Allah kepada engkau yang Muhammad, wahai Muhammad, wa'alamu dan rahmatnya ilaihna yang termasukkan lahammat niscaya menyembunyikan berkehendak amat dari kaum Qur'an dan menjadikan kesedaran engkau al-mawar bilhaq dari keputusan yang benar dari dimulai dengan mengaburkan atasmu, dengan mengaburkan atasmu. Orang yang itu adalah Muslim dan mereka tidak menentukan kecuali mereka sendiri. Orang yang buruk mereka mencari dan mereka tidak akan jalan kaum sedikit pun. Di antara karena akibatnya tidak ada ini penyesatan mereka atas mereka sendiri. Karena akibatnya kesalahan mereka atas mereka sendiri. Kalau Allah mengalihkan kita dan Allah menurunkan kepada kita Al-Quran dan hikmah Nabi mengajarkan apa yang dari hukum agama dan kesudahan dan mengajarkan kepada engkau apa yang berkaitan dengan akal terbaik dari hukum dan hal-hal baik bahkan Allah dan sesungguhnya dan adalah karunia Allah dan karena Allah alaih kepada engkau tidak dikawali dan hal itu rasanya amunnya besar. Perhatikan, Allah bicara kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kalaulah Allah tidak menjaganya, bisa saja orang yang pintar ngomong munafikin menjebaknya. Kan hampir-hampir saja. Hampir-hampir saja Rasulullah menyalahkan siapa? Yahudi. Menghukum Yahudi dan membebaskan orang yang salah. Dan ini perlu kita ketahui ya, kebenaran itu hanya dari Allah, datang dari Allah. Kadang-kadang akhir tidak memunculkan kebenaran secara hakiki. Karena gini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika
ketika ada orang mengadukan masalah kepada beliau, beliau katakan gini, harus memutus sesuai dengan apa yang aku dengar dari fala'alla min ba'din. Mungkin di antara kalian ada yang subhanallah. Rasulullah habis ngomong itu apa? Ini yang satu ngomong juga. Allahi alaika. Nabi, karena karunia Allah yang Allah berikan kepada rahmatuhu dan rahmatnya yang pasti lahammat ta'ifatum minhum. Di antara mereka ada yang punya kehendak menyembunyikan hatinya. Nabi Muhammad akan menyesatkan engkau, akan menjebak. Nah, lebih banyak untuk itu saya ngomong Bapak Ibu, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Maka jangan cari hanya sekedar cari ilmu, cari akhlak, cari iman. Ada profesor, doktor, lulusan Limhanas. Tapi apa? Membela Kanjeng. Sampai ini bukan penipu dari Allah untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Sampai-sampai apa diingatkan, ibu ini kan penasihat ijmi loh, penasihat MUI loh. Nanti dikeluarkan, gak apa-apa, aku keluar. Akan sampai seperti mereka, benar? Ya enggak? Untuk itu yang kita cari ideologi, akidah. Mereka sesatkan, bayangkan. Benar? Itu profesor. Oh, kalau mau gitu sih gampang ya. Nggak apa-apa pemimpin kafir. Rajanya Nabi Musa. Itu kan Firaun. Ada salah? Kok bingung kalian? Bener atau salah? Ya salah dong. Karena apa? Dan Nabi Muhammad tidak pernah mengakui kepemimpinan mereka kan? Kalau mereka penguasa iya, tapi kan nggak mengakui kan? Siapa Ahok jadi penguasa? Ini lucu. Ini profesor, bayangkan. Kalian di sini hanya jangan, apalagi yang muda-muda. Malah saya bilang apa? Ada orang ngomong gini, walaupun nggak setuju, itu yang banyak korupsi apa? Itu kan sebagian orang ngomong apa? Itu di Departemen Agama. Kenapa? Karena mereka pintar tobat. Jadi merencanakan tobat, maksiat dulu kemudian tobat. Ya nggak benar itu. Dan mencari akhlak harus mendukung. Saya harapkan sekali hafalan kalian belajar sebagai pendukung untuk membangun akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalian itu rindu kepada Allah, rindu kepada surga Allah. Sehingga jangan sampai terjadi gitu tadi. Di Indonesia itu ada ratusan profesor tetapi nggak jelas. Ini profesor. Profesor di mana? Profesor di UI. Ada UI itu yang apa namanya selalu jelek-jelekan kaum muslimin. Padahal istrinya ngaji. Iya, ada di UGM juga. Maka dari situ saya katakan, kalian ingin cari ilmu, kalau hanya sekedar ilmu, nih lihat nih. Hati-hati, hati-hati. Kalian harus cari ulama. Dan kalian tanya terus ulama itu. Saya punya murid, doktor. Sekarang udah mau profesor atau udah profesor. Itu ngomong, Ustadz saya belajar sosiologi sampai doktor. Kesimpulannya apa? Tuhan itu nggak ada kecuali kalau kita adakan. Itu doktor pun kesimpulannya apa? Ilmu yang dipelajari, Tuhan itu nggak ada kecuali kalau kita adakan. Artinya kalau kita yakin Tuhan ada. Kalau enggak ya enggak ada. Itu kurang ajar nggak itu namanya? Itu sesat nggak itu? Sesat nggak ini? Untungnya orang itu ngaji sama saya. Sehingga apa? Ya itulah Ustadz yang kupelajari dulu. Lah terus kalau profesor ujung-ujungnya apa? Tuhan nggak ada, terus yang diajarkan kepada muridnya apa coba? Maka ada di Malang itu seorang profesor ngomong ketika mau masuk kelas, kita masuk kelas, agamanya dilepas dulu supaya kita objektif. Lah kalau keluarnya
Sebelum pulang mati apa enggak langsung neraka itu? Hati-hati Nanda semuanya. Dan ini tergantung kemauan kalian masing-masing. Aku ingin cari iman, aku ingin cari akhlak. Aku tidak hanya sekedar hafalan Quran. Sebab kadang-kadang hafal Quran itu trending, ngetrend. Orang tua bilang apa? Iya asik dia, ya. Wah ini gengsi tinggi nih kalau hafalan Quran. Ya hafalan Quran tuh gengsi-gengsian. Enggak, hafalan Quran bukan untuk gengsi-gengsian, untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada belum? Ya, terusin. Nah, Afan sebelumnya kata Allah, walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum ayudillu. Ini khusus Nabi ya. Khusus Nabi. Karena Nabi yang dijaga kan. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'. Itu To'mah itu enggak bisa membahayakan engkau dan bahayanya pada dirinya sendiri. Kemudian Allah menunjukkan, lihat nih. Allah menunjukkan nikmat yang agung yang harus kita cari. Wa anzalallahu 'alaikal kitab. Kitab ini nikmat luar biasa. Wal hikmata dan hikmah, bijak, orang bijak. Wa 'allamaka ma lam takun, dan mengajari engkau ilmu apa yang kau tidak ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah karunia Allah atas engkau sangat besar. Oke, ini nikmat dari Allah. Hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu ketepatan dalam bicara dan berbuat, tepat sesuai dengan apa? Kondisi. Baik, terus. Dan kebaikan dari kebanyakan sisi mereka, ai anas dari manusia, jauh nabi, apa yang mereka bisikan dalamnya, padahal rasul, dan mereka perbicarakan illa kecuali ajwa bisikan bisik man Allah, orang yang memerintah bisa dapatin atau ma'ruf dengan benar atau baik. Amal bir yaitu Amalu birrin, mencari kebaikan, atau islah bainan nas, atau memperbaiki di antara manusia. Pemain pandai dan bahasa yang melakukan hal itu al-mazkur yang telah disebutkan, tiba-tiba mengharap Allah minta Allah kita ridha Allah la ghairuhu min umuri dunya, tidak ada selainnya dari urusan dunia. Asaufa, maka akan nuktihi, kami berikan bintun dengan nun, nuktihi ya, dan ya nuktihi ay Allah, itu Allah ajar azimah, pahala yang besar. Nah, ini ilmu dalam. Catat. Selama ini akhlak itu ukurannya apa? Apa ukuran akhlak? Kadang-kadang ukuran akhlak masyarakat, ya enggak? Kadang-kadang ukuran akhlak itu geng. Yang disukai oleh geng baik, kalau enggak sukai apa? Ada ukuran akal, ada ukuran akhlak yang baik, akal manusia enggak. Ukuran akhlak itu satu, hak. Yang kedua indah, yang kedua kebajikan. Iya. Jadi akhlak itu baik kalau hak dan benar salah dan datang dari Allah. Yang kedua keindahan. Yang ketiga adalah kebajikan. Di sini la khaira fi katsirin min najwahum. Ukuran orang itu omongannya akan menjadi beban di hari akhirat kelak, kecuali la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan obrolan kalian, obrolan mereka, bisikan-bisikan. Najwa itu apa? Berbisik-bisik, omong pelan-pelan. La khaira fi katsirin min najwahid, la khaira katsirin min
najwahum, kecuali apa? Yang baik apa? Illa man amara bisadaqah, memerintahkan untuk sedekah, bersedekah, berderma. Au ma'ruf, atau baik, ilmu. Au islahim bainan nas, atau apa? Mendamaikan hubungan sesama manusia. Di luar itu nggak ada baiknya. Di luar itu akan dicatat dan akan menjadi saksi yang memberatkan kita. Maka lebih baik kalau nggak ada kebaikan ya diam aja. Nah, siapa yang melakukan bisikan untuk kebaikan, saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebaikan, mengajak kepada kebaikan, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah, dan siapa yang melakukan itu semuanya dalam rangka mencari ridha Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, kami berikan dia pahala yang besar. Ini menunjukkan apa? Jalan menuju kebaikan adalah merupakan sebuah kebaikan. Amal soleh baik enggak? Kalau jalannya harus mendorong orang, contohnya apa? Penggalangan dana untuk saudara kaum muslimin yang menderita, ngomong rapat. Kalau hasilnya baik, maka wasail takhudhu hukman maqasid, sarana membawa hukumnya sama dengan tujuannya. Kalau tujuannya baik, maka sarana yang baik menjadi baik. Ya. Dan ini karena banyak orang yang ngobrol tanpa dengan batasan yang jelas. Ya. Sering terjadi nggak enak, ngerumpi. Ya, sering ngerumpi ya. Tapi nggak jelas ukurannya baik tidak ya. Ada nggak memerintahkan yang baik? Ada nggak? Ya, memerintahkan untuk sedekah. Kalau ada, insya Allah merupakan kebaikan. Kalau tidak ada, berarti tidak baik. Indah sekali ayat ini, dan nanti kita sampai pada ayat 114. Insya Allah bertemu pada lain waktu ayat 115. Udah ada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.